Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ya, ada berita baru nih, jreng jreng. Coba kita baca, KPK siap buka pintu ya respon laporan Hasto soal korupsi petinggi negara. Wow, ngeri bos, ya bongkar aja. Rakyat masih menunggu begitu kan. Tapi pertanyaannya sekarang adalah, apakah KPK akan menindaklanjuti sedangkan rakyat banyak melaporkan dugaan-dugaan korupsi ya? Salah satunya apa kabar ya? Anaknya Jokowi yang kemudian ada indikasi dugaan korupsi yang dilaporkan oleh Ubaidillah Badrun ya, dosen UNJ tersebut begitu kan. Artinya apa? Artinya apa kabar? Apakah mau diproses begitu kan ya? Makanya bahwa Ubaidillah Badrun ini pernah melaporkan dugaan dua anak Jokowi begitu terkait dugaan tindak pidana pencucian uang ya atau TPPU ya serta korupsi, kolusi dan nepotisme. Wow. Apa kabar? Kalau mau diungkit silahkan ungkit ya, silahkan ungkit lagi, silahkan ditindaklanjuti. Jangan hanya omon-omon doang begitu kan ya. Artinya apa? Artinya tidak tambang ya, tidak jangan pilih kasih siapapun orangnya. Nah, karena KPK ini baru masih menjabat begitu kan. Tunggu reaksinya. Apakah Harun Masiku akan ditangkap? Apakah yang lainnya ya, orang-orang yang sudah di depan mata ada indikasi-indikasi ya, para menteri-menterinya Jokowi ada indikasi dugaan korupsi, apakah mau diperiksa? Tunggu saja. Hati-hati loh, bisa saja kena pecat. Ya itu aja sih sebenarnya. Makanya kalau KPK masih menunggu ya, membongkar apa yang kemudian disimpan ya, data-data dari Hasto ini atau bukti-bukti yang kemudian disimpan oleh Ibu Koni ini begitu kan dari Hasto, maka bukalah pintu itu begitu kan ya, bukalah biar orang akan siapa yang ada di dalamnya, siapa yang terlibat. Nah, ya dalam beberapa berita bisa saja ya Pak Airlangga itu bisa mendekati. Kata komentar-komentar dari netizen begitu kan ya. Coba kita baca ya apa yang disampaikan oleh KPK ini ya. Komentar-komentar netizen banyak. Lah, jangan cuma ngomong doang, buktikan laporannya ya. Bagaimana soal laporan Ubaidillah Badrun, bagaimana soal laporan dari Abraham Samad dan sebagainya begitu kan. Jadi artinya apa? Artinya jangan hanya kita lihat bahwa harus ada laporan ini aja begitu kan ya. Kenapa harus nunggu Hasto? Ada banyak laporan terduga korupsi yang bisa kalian kejar selain nunggu Hasto. Misalnya kasus Firly Bahuri ataupun anak-anak Jokowi yang sudah dilaporkan. Silakan proses secara hukum kalau memang dia terbukti. Dan sekarang lagi viral ya, terkait dengan suaminya dari salah satu orang begitu, artis begitu kan ya. Sudah tahulah masyarakat kerugian negara dalam timah itu begitu berapa? 270 triliun ya, sampai 300 triliun. Jadi yang dihukum cuma berapa ya? Cuma berapa? Paling ya mungkin ya sedikit begitu kan ya, 6,5 tahun ya. Coba kita bayangkan dendanya berapa ratus juta. Coba kalkulasikan dari netizen seperti ini. Itulah tadi yang dikalkulasikan oleh netizen. Agak ngeri-ngeri sedap, gampang begitu kan. Bisa saja orang yang korupsi ratusan miliar hanya dihukum 2,2 tahun. Itu pun belum dapat remisi ini, belum dapat denda ini, belum lagi ketemu dengan hari raya, hari ini dan sebagainya begitu kan. Ya bisa saja nanti hukumnya paling 1 tahun ya. Enak kan? Kalau ingin kaya jadi koruptor. Kan itu logikanya sekarang. Jadi saya kira tidak bakal ditindak begitu kan ya, apalagi orang-orang mereka ya, apalagi anaknya Jokowi misalnya ada dugaan-dugaan ini tidak mungkin akan didenda di situ. Jadi
Artinya apa? Artinya masyarakat hari ini masalah soal keadilan, ya masalah soal keadilan ini bisa dibeli oleh siapapun begitu kan ya. Ini harus benar-benar ada perhatian khusus dari seorang Prabowo begitu kan ya, ketika hukum yang ada di Indonesia saat ini. Percuma Prabowo kok melontarkan ya dengan kebijakan ini kebijakan itu, para koruptor banyak yang ditangkap. Tapi kalau toh pada hakikatnya yang ditangkap masih ada damai ini, bayar itu, lalu kemudian bisa bebas. Ya buat apa ditangkap? Ya buat apa ditangkap? Jadi sekarang orang berpikir lebih baik jadi koruptor. Ya kenapa? Yang dihukum cuma 6,5 tahun, kalau korupsinya adalah 270 tahun, ada 270 triliun, ada kerugian negara 300 triliun, cuma dihukum 6,5 tahun. Ya, enak dong. Belum lagi dapat ini, dapat keringanan ini, remisi ini, dapat bantuan ini, dapat ketemu dengan keluarga. Paling dihukum cuma 3 tahun. Dan mengembalikan uangnya berapa? 200 miliar. Ya, sisanya kan masih banyak. Ini agak lucu begitu kan ya. Ya, saya hanya mengatakan sebagai rakyat kecil, oke gas ya, oke gas, oke gas. Itulah. Makanya saya kan kemarin sempat mengatakan bahwa ya Prabowo ini akan dicap sebagai bapak hukum ya kalau Prabowo ini akan memberantas segalanya. Tapi dengan ucapan yang kemudian memaafkan koruptor dan sebagainya, terus kemudian ditambah lagi dengan Harvey Moss di situ begitu yang dihukum 6,5 tahun. Saya agak pesimis begitu kan ya, agak pesimis ini. Agak pesimis. Ya mending gak usah ditindak lah biar masyarakat tidak emosi. Kan benar kan? Jadi ini gimana begitu kan ya? Bahkan ya nyesal banget manusia ini ya. Ini gimana katanya? Ini komentar-komentar dari netizen ya. Mantap dan depresi, namun tunggu dulu bosku. Apakah dokumen adik kakak itu juga itu dibongkar di perhadapan ke depan hakim bila dikelola di parcok 1, 2 dan mending tak usahlah buang waktu saja. Bahkan netizen pun sangat menyerah begitu kan. Ngapain mau ditindak kalau toh pada hakikatnya ya itu aja begitu. Makanya kepemimpinan seorang Prabowo ini masih pesimis ya, sampai hari ini masih pesimis soal kayak begituan. Jadi tunggu saja apakah Hasto ini akan bernyanyi siapa orang-orang itu begitu kan? Kita tunggu saja ya. Kita tunggu saja. KPK siap buka pintu respon laporan Hasto soal korupsi petinggi negara. Ngeri bos. Korupsi Pemberantasan Korupsi KPK buka suara soal video yang di tengah dipersiapkan oleh Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto. KPK menunggu laporan dan video tersebut disampaikan secara resmi. Bahkan Yavitro menyampaikan pihaknya akan menunggu dan terus memantau perkembangan mengenai rencana sedang disiapkan tersebut. Wah, apakah mau ditindak? Biasanya teorinya begitu kan ya. Kalau ada orang-orang yang kemudian mau mengatakan begini, akan ditindak, akan dipelajari, akan akan ditelusuri, akan diminta keterangan, kalau sudah seperti itu berarti nggak usah laporkan aja. Nggak usah laporkannya, buang-buang waktu begitu kan. Artinya apa? Tidak mungkin ditindak. Jadi apakah seperti ini terus negara kita ya, soal hukum, soal ekonomi dan sebagainya begitu kan. Jadi ayolah kita bersama masyarakat kita ya, hukum itu tergantung dari pemimpinnya. Kalau pemimpinnya tegas, saya kira hukum tidak akan bisa dijual belikan ya. Tidak akan bisa. Coba kalau Prabowo mengatakan kalau ada korupsi siapapun begitu kan akan dihukum mati, akan dihukum seumur hidup ya. Berani enggak? Saya kira tidak berani seorang Prabowo ya. Tidak berani begitu. Malah justru ya kita lihat saja nantilah begitu kan. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di-subscribe.